wabarakatuh. Ya anak, apa kabar semuanya? Semangat di pagi hari ini ya. Oke, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita ambil berkahnya dalam artian membaca doa. Dan ini Bapak percayakan kepada Bang Andrew. Kepada Bang Andrew silakan. Kita berdoa. Tangan diangkat kepala ditundukkan dengan suara yang pelan. Selama belajar. Abdi dzikir warzuqni rahma wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikanlah kepadaku ilmu dan pemahaman yang baik dan terimalah amal baikku. Oke, terima kasih kepada Bang Andre yang sudah membawakan doa ya. Mudah-mudahan dengan doa tersebut kita dapatkan ilmu yang berkah pada kesempatan ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, tapi sebelum itu akan Bapak sampaikan dulu. Bapak kuatkan semangatnya ya. Coba. Satu, anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yes. Allah. Oke ya. Terima kasih untuk anak semuanya. Baik. Sekarang tengok buku paketnya halaman 22. Dan apa? Kenapa Bapak suruh anak soleh? Karena pada kesempatan ini kita akan membahas cita-citaku jadi anak soleh. Ya. Cita-citaku menjadi anak soleh. Orang kalau bercita-cita menjadi polisi, tentara, dokter, polwan. Ayo, apa lagi? Pramugari. Siapa yang bercita-cita menjadi polisi? Tentara. Oh, lawan ini. Polwan. Iya. Guru. Ya, ilmuwan. Oke ya. Dokter. Oh, banyak ya. Oke, teruskan. Ya, pramugari. Iya. Oke, teruskan ya. Semua yang disampaikan abang dan kakak itu semuanya adalah benar ya. Semua pengen menjadi sesuatu yang dia inginkan. Akan tetapi ada di balik daripada semua itu, kita harus bercita-cita menjadi anak soleh. Tapi kok saya melakukan cita-citanya itu menjadi polisi, tentara, enggak ya. Cita-cita menjadi anak soleh, bercita-cita boleh bercita-cita menjadi polisi yang beriman, polisi yang soleh. Bercita-cita menjadi tentara yang beriman, tentara yang soleh. Bisa digabungkan di antara cita-cita keinginan orang-orang mendapat menjadi seorang anak yang soleh. Lalu apa Pak jalannya untuk mengambil ataupun meraih cita-cita menjadi anak soleh? Di dalam buku tengok, perhatikan halaman 22. Yang namanya cita-cita, ya otomatis pasti keinginan yang harus kita capai, ya, keinginan yang harus kita raih. Salah satunya sebagai cita-cita anak yang soleh, yang pertama katanya itu disebut jujur. Oh, kalau pengen menjadi cita-citanya menjadi tentara harus latihan dulu, ujian dulu. Nah, kemudian kalau dia jujur, kalau dia anak soleh, cita-cita menjadi anak soleh, jalannya apa? Jujur. Jadi kalau tidak jujur, bagaimana? Tercapai nggak cita-cita anak soleh?
Tidak, contohnya berbohong dia setiap hari. Nah, tapi cita-citanya ingin menjadi anak soleh. Tercapai nggak itu? Tidak. Kenapa tidak tercapai? Karena keluar dari jalur ataupun jalan untuk mencapai cita-cita menjadi anak soleh, yaitu jujur. Apa itu jujur? Ayo. Nah, cuci tangan. Percaya diri. Ada lagi? Kita tampung pendapatnya yang lain. Percaya diri. Apa ya? Tidak berbohong. Ada lagi? Tidak mengatakan hal yang tidak ada. Oke, kakak lagi. Tidak mengambil hak orang lain. Oke, kita cukupkan. Pendapat abang, pendapat kakak, atau satu lagi. Semua pendapat itu ataupun pendapat dari orang abang kakak itu sebenarnya sama-sama benar ya. Akan tetapi jujur itu mengatakan apa yang sebenarnya. Ibaratnya sholat subuh. Siapa yang sholat subuh tadi pagi? Oke, kemudian ketika bapak mengatakan siapa yang sholat subuh tadi pagi, pada sholat subuh semalam tadi pagi dia sudah melakukannya. Dalam artian dia tidak berbohong. Nah, seperti yang tadi tidak berbohong. Berarti kalau jujur itu adalah mengatakan yang sebenarnya. Apa yang terjadi itulah yang dia katakan. Mengatakan yang sebenarnya. Oke, kalau ingin menjadi bercita-cita menjadi anak soleh, maka kita harus jujur. Nah, jujur dalam hal apa, Pak? Jujur terbagi kepada 3. Jujur terbagi kepada 3. Pertama, jujur terhadap Allah. Pertama, jujur terhadap Allah. Gimana Pak mau jujur terhadap Allah? Kalau Allah nggak nampak, gimana caranya? Salat 5 waktu. Berzikir. Membaca Al-Quran. Berdoa. Iya, semuanya benar ya. Jujur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu ciri-ciri orang yang jujur kepada Allah, tidak mau dia berbohong kepada Allah, yaitu melaksanakan segala perintah Allah. Apa perintah Allah? Sholat yang tadi, zikir, baca Al-Quran, puasa. Itu semuanya termasuk perintah Allah. Dalam artian, kalau kita mau jujur kepada Allah, maka kita harus taat dan patuh kepada perintah Allah. Jangan tinggalkan sholat. Berarti Pak, yang sering meninggalkan sholat itu berbohong ya sama Allah. Ya berbohong. Udah dia katakan asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi ya Allah, tiada Tuhan lagi selain Engkau. Itu kan sudah kesaksian. Habis itu apa? Dia ingkari pula. Apa dia ingkari? Dia meninggalkan sholatlah, dia tidak puasalah, dia berbuat maksiatlah, tapi dia sudah mengaku bahwasanya Allah itu adalah Tuhan satu-satunya. Berarti ada sifat bohong. Bohong kepada siapa? Sama Allah. Itu. Yang kedua, jujur terhadap diri sendiri. Apa itu Pak? Mana bisa kita harus jujur pada diri kita sendiri? Bisa itu jujur pada diri sendiri tak bisa? Bisa nggak? Bisa. Sebagai contohnya, besok mau ujian. Kata dulu Pak, pas besok ujian, rupanya di saat ujian dia mengambil contek
Contekan. Tengoknya. Berputar matanya 90 derajat. Ini. Berputar matanya. Artinya apa? Dengan melihat contekan berarti dia berbohong terhadap dirinya sendiri. Berbohongnya apa, Pak? Dia tidak bisa ataupun dia bermain curang, tidak menghasilkan sesuai dengan apa yang dia dapatkan. Artinya dia membohongi dirinya sendiri dengan cara mencontek, bukan sebagai hasil yang dia capai sendiri, enggak, tapi hasil curang. Nah, itulah daripada sikap jujur terhadap diri sendiri. Oke. Yang ketiga, jujur kepada orang lain. Jujur kepada orang lain. Apa maksudnya, Pak? Ini yang sering kita lakukan. Jujur terhadap orang lain. Nah, belikan dulu garam dulu. Satu bungkus. Kasih 25.000. Dibelinya garam. Harga garam 2.000. Nah, baru pas ditanya maknya. Manalah garamnya? Kasihnya garamnya. Mana kembaliannya? Kasihnya 2.000 lagi. Berapa rupanya harga garamnya? 3.000. Berarti dia sudah tidak jujur. Dia tidak jujur terhadap orang tua. Nah, itu salah satu contohnya. Dalam artian dia tidak mengatakan apa yang sebenarnya. Yang padahal harga garam itu adalah 2.000, tapi duanya 3.000. Kita ditambahin sebulan. Itu dirinya sendiri. Nah, itu mengajari kita untuk berbohong ataupun tidak jujur. Itu ya, termasuk sebagai ciri-ciri orang yang ingin bercita-cita menjadi anak soleh, maka raihlah sifat jujur. Jujur terhadap Allah, laksanakan segala perintahnya. Jujur terhadap diri sendiri, jangan bohongi diri sendiri, jangan main curang dan sebagainya. Jujur kepada orang lain, jangan membohongi orang lain, tapi katakanlah apa adanya. Sementara Rasulullah saja ya digelar dia sebagai Al-Amin, dapat dipercaya. Kenapa dapat dipercaya? Karena dia jujur. Apa yang dikatakannya itu yang terjadi, itu yang sebenarnya. Sehingga orang menggelarnya sebagai Al-Amin yang dapat dipercaya. Berarti Pak, kalau jujur kita mendapat gelar ataupun gelar yang bagus ya. Iya, salah satunya apa? Amanah. Ketika kita jujur, orang akan amanah terhadap kita. Oh, itu yang jujur dari orang. Akan disampaikan juga amanah yang terhadap kita. Itu ya, salah satu manfaat daripada jujur. Ya. Oke, hikmahnya apa, Pak? Apa rupanya manfaatnya sama kita? Apa hikmahnya ketika kita jujur? Pertama, mendapat pahala. Segala perbuatan baik akan dihitung menjadi sebuah kebaikan atau pahala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun yang kau perbuat, kalau itu adalah perbuatan baik, maka akan mendapat balasan yang baik, ya. Jujur, perbuatan baik tak? Perbuatan baik tak? Jujur, berkondi. Perbuatan baik. Berarti ketika kau jujur, Allah akan membalasnya nanti di hari akhir. Itu mendapat pahala. Memperbanyak teman. Memperbanyak teman. Ada nggak yang mau di sini berteman dengan orang yang tukang bohong? Di tangan. Ada nggak? Ya. Ada nggak yang pengen berteman dengan orang yang jujur? Iya. Dulu bertanya. Tanya ya. Tanya. Jujur ini, kalau kita sudah bersikap jujur, maka insya Allah akan banyak teman kita, di mana-mana akan ada teman kita, ya. Karena kita tidak mau berbohong, tidak suka berbohong. Tuh. Itu salah satu hikmahnya. Oleh karena itu, dalam hidup ini kita harus bersikap jujur. Enggaknya ada orang melihat, nggak usahlah mengaku anak. Ada yang melihat. Berbohong kita ada yang melihat. Siapa?
Allah dan para malaikatnya. Allah dan para malaikatnya akan selalu mendampingi kita, mencatat amal baik, mencatat amal buruk. Nah, oleh karena itu berdoa pun kita sembunyi-sembunyi tidak ada manfaatnya. Nah, itu saja pertemuan pada kesempatan ini. Ada yang bertanya? Ada? Oke, kesimpulannya pada kesempatan ini, anak semuanya, kesimpulan daripada pembahasan kita pada kesempatan ini adalah selalu berbuat jujurlah dalam segala hal, baik dalam kehidupan kita pribadi maupun dalam hal kehidupan kita bersama keluarga dan juga kawan sejauh kita bersama dengan teman-teman kita. Selalu bersikap jujur terhadap Allah, harus jujur kepada Allah, jangan berbohong, karena Allah itu maha tahu. Jujur terhadap diri sendiri, jangan sering-sering berbuat curang demi untuk mencari kesuksesan kita. Kemudian jujur kepada orang lain. Yang ketiga itu sebagai kesimpulan pada kesempatan ini, mudah-mudahan kita dapat berkahnya. Kita tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sebelum itu, sebelum kita tutup, habis ini nanti minggu depan pembelajaran kita tentang hormat dan patuh kepada kedua orang tua, dan itu merupakan sebagai ciri-ciri anak yang soleh. Supaya mendapat cita-cita itu, cita-cita anak yang soleh, kita harus jujur. Yang kedua apa? Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, yang kedua ini nanti akan pembahasan kita di minggu depan. Dengan itu kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiri ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.